Assalamualaikum, halo selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, hari Selasa 14 September 2021. Tentunya masih tetap dengan Bu Nuriani. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini tugasnya Ibu share dari subuh ya, karena malahan kalau untuk kelompok mungkin sudah Ibu share dari malam. Karena pada pagi hari ini Ibu akan melaksanakan tes. Nah, anak-anak, mudah-mudahan Ibu bisa lulus ya dalam tes pembelajaran dalam tes hari ini. Minta doanya ya dari semuanya, doakan Ibu lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Lanjut ke pembelajaran hari ini. Sebentar, ada kabar baik dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, bersyukur dulu sama Allah bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan keadaan yang sehat dan tetap semangat tentunya. Anak-anak, ada kabar gembira bahwa mulai hari Rabu kita akan melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Walaupun terbatas atau dikelompokkan, kita sudah harus bersyukur bahwa kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Alhamdulillah, semoga selama pembelajaran tatap muka kita diberikan kesehatan, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak, sehat pokoknya ya, jangan sampai ada apa-apa. Kita lanjut, pembahasan hari ini adalah menceritakan kembali cerita fantasi. Pada minggu lalu kita sudah membahas pengertian dari cerita fantasi, bahwa cerita fantasi itu adalah teks cerita yang di dalamnya merupakan imajinasi pengarang. Jadi si pengarang mengimajinasikan daya pikirnya lalu membuat sebuah teks ya. Jadi isinya bukan kisah nyata ya anak-anak. Nah, dalam menceritakan kembali si cerita teks fantasi, yang pertama kita harus bisa menentukan tokoh, latar, urutan peristiwa. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya pengarang menampilkan tokoh dengan berbagai perilaku dan karakter atau watak. Tokoh bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tokoh protagonis, atau disebut juga dengan tokoh utama, yaitu tokoh yang disukai dan biasanya berwatak baik ya anak-anak. Lalu antagonis itu tokoh yang tidak disukai atau biasanya dia berwatak jahat. Yang ketiga adalah tritagonis atau peran pembantu, atau tokoh yang membantu jalannya cerita dalam cerita tersebut. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan latar cerita? Latar cerita adalah tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Dalam latar biasanya menggambarkan tempat kejadian itu di mana, waktu kejadian itu kapan, seperti apa suasana dalam cerita tersebut. Jadi latar itu bukan hanya tempat ya. Latar itu 1, tempat, 2, waktu, 3, suasana. Baru disebut dengan latar. Yang ketiga, urutan cerita. Urutan cerita adalah peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya disajikan dari awal sampai akhir cerita secara berurutan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tokoh, latar cerita, dan urutan peristiwa, kita lanjut ke langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Yang pertama, kalian harus membaca terlebih dahulu secara teliti isi cerita teks fantasi tersebut. Kedua, merangkum atau mencatat hal-hal yang
penting dalam cerita fantasi tersebut. Kalian menuliskan tokoh, misalnya di dalam catatan kecil ya, tokoh, latarnya, lalu urutan peristiwanya agar kalian tahu. Selanjutnya adalah membuat kembali cerita tersebut dengan kata-kata atau bahasa sendiri. Selanjutnya barulah kalian menceritakan kembali cerita tersebut. Mungkin untuk menceritakan kembali sebenarnya sudah sering kalian lakukan. Misalnya saat kalian menonton bioskop, lalu film yang sudah kalian tonton diceritakan kembali kepada orang lain, itu masuk dalam ceritakan kembali. Hanya saja di sini yang diceritakan adalah teks cerita fantasi. Selanjutnya, struktur dalam cerita fantasi. Dalam cerita fantasi dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama, orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi. Kalian bisa melihat ada di halaman 60 sampai dengan 62 penentuan strukturnya. Yang pertama, orientasi. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Biasanya orientasi ada di dalam paragraf pertama. Jadi satu paragraf itu merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau latar cerita yang akan diceritakan dalam cerita fantasi tersebut. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi biasanya berada di paragraf kedua. Dia merupakan bagian yang berisi permasalahan, mulai dari ujung masalah sampai menuju puncak permasalahan atau disebut dengan klimaks. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah dalam cerita. Di dalam resolusi biasanya bisa di akhir atau satu paragraf sebelum di akhir. Kenapa satu paragraf sebelum di akhir? Karena biasanya ada amanat ya di akhir. Nah, resolusi biasanya posisinya di situ, atau paragraf resolusi biasanya ada di akhir. Bagiannya berisi pemecahan masalah dalam ceritanya, jadi sudah ada jalan keluar dalam permasalahannya. Selanjutnya adalah pola pengembangan struktur teks fantasi. Dalam pola pengembangan struktur teks fantasi orientasi, kalian bisa lihat di halaman 53. Orientasi polanya dikembangkan menjadi 3. Bisa dikembangkan dari deskripsi latar atau misalnya gini contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Di situ menyatakan latar dengan deskripsi. Jadi di situ dideskripsikan latarnya seolah-olah kita melihat atau mata kita membayangkan bahwa ada 3 rumah yang bergaya kerucut. Yang kedua dikembangkan dari pengenalan tokoh. Alien itu hidungnya maju. Dengan hidungnya yang menjulang, dia menunduk sekelilingnya. Jadi di situ dikenalkan tokohnya, ciri-ciri tokohnya, atau namanya si tokoh itu gitu. Lalu yang ketiga dikembangkan dari pengenalan konflik. Kalian bisa lihat di halaman 64. Dikembangkan dari pengenalan konflik, kau harus membawanya kembali Eja. Itu sudah ada masalah dari awal atau dari orientasinya ya. Lanjut yaitu komplikasi pola pengembangan struktur teks fantasi komplikasi dikembangkan dengan 3. Kalian bisa lihat di halaman 64. Yang pertama dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Tiba-tiba seorang alien yang ukurannya lebih besar datang tokoh yang lain. Lalu yang ketiga dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda, kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang
ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Itu dikembangkan dengan mengubah latarnya. Yang ketiga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, zaman masa lampau atau masa depan. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan boom, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Rumahnya harum dan indah, sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Jadi komplikasinya diawali dengan perpindahan masa atau perpindahan lompatan zaman. Selanjutnya adalah pola pengembangan resolusi. Dikembangkan dengan 3 jenis. Pertama dikembangkan dengan lompatan waktu. Kalian bisa lihat di halaman 65. 2 tahun kemudian. Nah, ada kalimat itu berarti lompatan waktu. 1 tahun kemudian, 1 minggu kemudian itu adalah lompatan waktu. Yang kedua dikembangkan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, karena saya sudah ya jadi sebab akibatnya dan tentang aku juga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Nah, itu sebab akibat. Lalu yang ketiga dikembangkan dengan kejutan. Putri Candi menguap, putri terbangun, putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Wow, 3 tahun. Itu merupakan kejutan atau surprise. Lalu, pembahasan selanjutnya adalah tentang ciri kebahasaan dari teks fantasi. Di ciri kebahasaan teks fantasi ada beberapa ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks fantasi. Kita bisa melihat di halaman 68. Ciri kebahasaan pada teks fantasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua ada ciri kebahasaannya adalah penggunaan kata yang mencerah panca indera. Jadi di dalam teks fantasi menggunakan penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk deskripsi latar. Biasanya kayak tadi kita contoh 3 rumah bergaya kerucut berjejer, itu seolah-olah kita melihat ya. Lalu yang ketiga penggunaan pilihan kata yang bermakna kias dan makna khusus. Lalu di sini kita lihat di halaman 68, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kalian itu berhidung mancung, khusus ya, mancung. Lalu dengan hidungnya yang menjulang. Nah, itu masuk ke dalam kata kias atau kata yang bukan sebenarnya. Selanjutnya adalah kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung urutan waktu biasanya ditandai dengan setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, tempat. Lalu penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaannya. Nah, itu adalah penggunaan ungkapan keterkejutan. Yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Kalian bisa mempelajari, boleh searching contoh-contoh kalimat langsung. Apa saja sih ciri dari kalimat langsung? Salah satunya dia menggunakan tanda petik ya anak-anak. Selanjutnya adalah menyajikan cerita fantasi. Setelah kalian mengetahui ciri kebahasaan, selanjutnya kalian akan menyajikan cerita fantasi atau kalian akan membuat cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi, pertama kalian harus merencanakan ceritanya terlebih dahulu. Langkah-langkah perencanaan dalam merencanakan membuat cerita fantasi.
Yang pertama adalah menemukan ide cerita dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek, peristiwa yang menarik di sekitar kita. Misalnya kita tertarik untuk mengamati pantai Pangandaran, maka itu kita harus mengunjungi tempat tersebut untuk melakukan pengamatan. Atau kita misalnya masuk ke perpustakaan, kita bayangkan apa yang ada di perpustakaan dan cerita fantasi apa yang dapat kita mulai dari perpustakaan. Yang kedua adalah membuat rangkaian sebentar. Yang kedua adalah anak-anak, maksudnya yang kedua adalah menggali ide cerita. Menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan cara membaca referensi atau dengan melakukan wawancara terkait objek tersebut atau objek cerita yang akan kalian buat. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa, yaitu dengan cara data-data hasil pengamatan informasi yang telah kalian gali kemudian kita susun menjadi peristiwa-peristiwa berdasarkan urutan struktur cerita fantasi dalam bentuk rangka sehingga tercipta cerita fantasi yang menarik dan unik. Yang terakhir adalah mengembangkan cerita fantasi. Peristiwa dalam kerangka tersebut kemudian kita kembangkan menjadi beberapa paragraf sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh atau menjadi sebuah cerita yang lengkap. Nah, selanjutnya adalah menulis cerita. Di sini langkah-langkah dari menulis cerita. Pertama adalah menyusun peristiwa sesuai ide cerita yang dipilih. Nah, galilah ide dengan membuat cerita fantasi yang menarik dan unik. Bisa dari topik lingkungan, kecanggihan teknologi, para pahlawan, atau topik lainnya yang kalian rasa kalian sudah tahu tentang topik tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan cerita. Kembangkan setiap bagian cerita sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik dan unik. Ketiga, silakan kalian beri judul yang menarik sesuai dengan apa yang kalian pikirkan atau apa yang ada di dalam fantasi kalian. Lalu yang keempat, melakukan penelaahan secara teliti. Lakukan penelaahan dari penulisan segala macam oleh kalian. Yang terakhir, melakukan revisi atau perbaikan jika ada kesalahan dalam penulisan atau dalam bahasa. Selanjutnya adalah mempublikasikan. Nah, anak-anak, cerita fantasi yang telah selesai kami tulis sebaiknya dipublikasikan melalui majalah dinding atau mengirimkan karya tulis tersebut ke media sosial agar bisa dilihat orang banyak ya anak-anak. Alhamdulillah, untuk pembahasan cerita fantasi sampai di sini anak-anak sudah selesai pembahasan untuk cerita fantasi ini, dan pada akhir pembelajaran hari ini kita ada tes ya anak-anak, tes harian atau ulangan bab. Kenapa Ibu memberikan pembelajaran materi yang serentak gitu? Biasanya pembahasan satu bab itu bisa sampai 4 pertemuan, karena kebetulan kemungkinan minggu depan kita akan melaksanakan PTS ya anak-anak. Jadi dengan sangat terpaksa Ibu cepat-cepat membahas kepada kalian, tapi alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kalian bisa paham dan kalian pun silahkan mencari tahu apa yang tidak kalian ketahui, silahkan bertanya kepada Ibu. Lalu ada satu lagi tugas dikirim ke Google Form, yaitu membuat teks cerita fantasi. Jadi hari ini ada 2 tugas ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Semoga pembahasan pagi ini dari Ibu dapat kalian pahami. Jika ada yang tidak kalian pahami, boleh kalian searching, lihat di YouTube pembahasan dari guru lain. Mudah-mudahan dapat membantu kalian ataupun bertanya langsung kepada Ibu. Sekian pembahasan dari Ibu. Kita tetap sehat di rumah, tidak keluar, tidak berkerumun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak.